Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Sabrina Salsabila, NIM 19511244006. Di sini saya akan menjelaskan jurnal berjudul Mikrobiota dan Karakteristik Promosi Kesehatan dari Minuman Fermentasi Kefir. Jurnal ini sendiri ditulis oleh Benjamin Burry, Benjamin Willing, dan Paul Cotter. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu kefir terlebih dahulu. Kefir sendiri adalah produk susu fermentasi kompleks yang dibuat melalui fermentasi simbiotik susu oleh bakteri asam laktat dan ragi yang terkandung dalam kompleks protein dan eksopolisakarida yang disebut butir kefir. Kefir sendiri seperti produk susu fermentasi lainnya. Kefir telah dikaitkan dengan berbagai macam manfaat kesehatan. Contohnya seperti metabolisme kolesterol dan penghambatan enzim pengonversi angiotensin, penekanan tumor, peningkatan kecepatan penyembuhan luka, modulasi sistem kekebalan, dan lain sebagainya. Untuk kefir sendiri telah dikonsumsi dan dikaitkan dengan berbagai macam banyak manfaat kesehatan selama 100 tahun. Kefir awalnya dikonsumsi oleh masyarakat di pegunungan Kaukasia. Tekstur dari kefir biasanya memiliki tekstur yang agak kental dengan rasa asam, kadar alkohol yang rendah, dan di beberapa kasus ada kefir yang berkarbonasi. Secara tradisional, kefir dibuat dengan susu sapi, akan tetapi dapat dibuat dengan susu dari sumber lain, seperti kambing, domba, kerbau, atau susu kedelai. Kemudian, dapat dilihat dalam gambar tersebut bahwasanya kefir memang banyak mengandung mikrobia yang sangat bagus untuk kesehatan. Contohnya, seperti biji kefir yang berperan sebagai penyembuh luka supaya cepat sembuh lukanya. Kemudian, berbagai metabolisme, whole kefir, dan bakteri asam laktat yang berperan sebagai antikarsiogenik. Selanjutnya, ada asam organik dan bakteriosin yang berperan sebagai antimikrobia. Selanjutnya, ada material and method, atau yang dapat diartikan sebagai bahan dan metode. Dalam sebuah penelitian, bahan yang digunakan adalah tikus hipertensi dan rawan stroke. Yang diberi diet tinggi lemak, suplementasi kefiran untuk mengurangi kolesterol total serum, kolesterol LDL serum, trigliserida serum, kolesterol hati, dan trigliserida hati. Namun, konsentrasi yang digunakan untuk suplementasi kefiran tidak dibahas dalam penelitian tersebut. Penurunan tekanan darah dan aktivitas enzim pengonversi angiotensin juga diamati dalam penelitian tersebut. Aksi penghambatan aktivitas enzim pengonversi angiotensin telah dikaitkan dengan kefir komersial, yaitu kefir yang dibuat dari susu kaprin ketika diuji in vitro. Dengan mode aksi dikaitkan dengan dua peptida kecil yang dilepaskan dari kasein selama proses fermentasi. Kemudian metode yang dipakai adalah metode berbasis sequencing. Seperti yang diharapkan, metode berbasis sequencing sering mengidentifikasi organisme yang tidak mudah diisolasi dengan metode yang berbasis dengan budaya tradisional. Ini mungkin disebabkan oleh kehadiran organisme dalam jumlah yang sangat rendah, atau beberapa organisme ini mungkin tidak dapat tumbuh di media tradisional, karena hubungan simbiotik kompleks hadir dalam kefir. Sementara, metode berbasis sequencing sendiri telah terbukti sangat berharga untuk mengidentifikasi organisme yang sulit dikultur.
Sequencing yang tinggi terbatas sehubungan dengan kemampuan mereka untuk secara konsisten mengidentifikasi organisme pada tingkat spesies. Selain itu, dengan analisis metagenomik, ada kemungkinan bahwa dinamika populasi mungkin miring jika ada sel-sel yang mati. Kemudian ada result and discussion, atau yang dapat diartikan sebagai hasil akhir dan diskusi. Hasil akhir dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa properti antibakteri dan anti jamur kefir dan strain yang terkait kefir telah menunjukkan banyak aktivitas antibakteri dan anti jamur, yang nanti akan tercantum pada tabel 2. Susu fermentasi kefir sendiri telah diuji dalam percobaan difusi cakram terhadap berbagai spesies bakteri dan jamur patogen dan ditemukan memiliki aktivitas antimikroba yang sama dengan ampicillin, azitromisin, cetirizine, dan lain sebagainya. Dan ini tabel 2 dapat dilihat bahwa dalam tabel 2 ini terdapat banyak sekali spesies mikroba yang terdapat dalam susu kefir. Selanjutnya, ini ada sebagian manfaat kesehatan dari susu kefir. Yang pertama ada efek antitumor. Di dalam susu kefir juga memiliki mikrobia yang memiliki aktivitas sebagai antitumor yang signifikan terhadap beberapa tipe sel kanker. L-kefirid terbukti meningkatkan apoptosis beberapa sel leukemia mieloid manusia yang resisten terhadap obat melalui aktivitas caspase 3 dalam cara yang tergantung pada dosis. Kemudian ada penyembuhan luka. Sifat antimikroba kefir dapat menyebabkan penggunaannya untuk aplikasi non-tradisional. Memang, saat penelitian, ketika tikus yang membawa luka terbuka diinokulasi dengan S. aureus dirawat dengan gel yang terbuat dari butir kefir, ditemukan bahwa luka sembuh pada tingkat yang jauh lebih cepat dari yang diamati pada tikus kontrol yang tidak menerima perawatan atau tikus yang menerima tradisional pengobatan emulsi neomisin clostebol 5 mg per kilogram. Dan yang terakhir adalah conclusion atau kesimpulan dan tujuan dari penelitian atau tinjauan tersebut. Tujuan dari tinjauan tersebut adalah untuk menyusun dan meringkas apa yang diketahui tentang komposisi mikroba kefir dan bagaimana komposisi ini berperan dalam manfaat kesehatan yang terkait dengan mengonsumsi kefir. Kefir sendiri adalah produk susu fermentasi yang dinamis dengan banyak faktor yang memengaruhi manfaat yang terkait dengan mengonsumsinya. Berbagai macam efek mempromosikan kesehatan kefir yang potensial dapat mengarah pada ekspansi lebih lanjut pada popularitas kefir fermentasi tradisional dan produk yang diproduksi dengan fraksi atau organisme kefir. Untuk sepenuhnya memanfaatkan karakteristik kefir yang menguntungkan, pemahaman yang lebih mendalam tentang komposisi kefir sangatlah penting. Oke, terima kasih. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Tetap jaga kesehatan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.